Islami fair, bangun generasi cerdas dan Islami. Islami fair, bangun inspirasi. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Selanjutnya sambutan dari Majelis Intelektual dan Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia yang akan disampaikan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir LC-MM. Beliau selaku Sekretaris Jenderal Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Kepadanya falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Persis tanggal 28 Februari yang lalu genap usia MIUMI, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, berusia 1 tahun. Walau usianya yang masih belia di 1 tahun, karena kami dari beberapa elemen yang selama ini sebetulnya saling mencintai, saling menghormati, dan saling menjaga meski belum saling bertemu. Mungkin dalam bahasa sunnahnya inilah barangkali implementasi dari al-arwahu junudum mujannadah, bahwa sesama orang yang sevisi, seiman, itu sebetulnya sudah diperjumpakan di alam arwahnya. Sehingga ketika kopi darat kami bertemu, kami tidak ingin lagi namanya trial and error. Jadi kita langsung berjabat tangan, berpelukan untuk sebuah gerakan. Gerakan mengembalikan Indonesia agar lebih beradab lagi. Adab dalam tagline kami ini bukan berarti masalah etika, tapi pengertian peradaban secara keseluruhan yang dimulai dari penguasaan ilmu pengetahuan dan tentunya hingga kepada akhlakul karimah. Ketua Umum kami, Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, yang ada di depan kami. Waktu masih di pesantren beliau adalah senior saya, jadi karena beliau juga putra kiai, jadi saya sangat segan pada beliau. Dan tentunya juga sampai sekarang. Namun di luar dugaan, sepulang dari khususnya dari ISTAK di Malaysia setelah dari Birmingham di Inggris, saya mengikuti tulisan karya-karya beliau lainnya juga. Saya sangat mengaguminya. Walau sejak di pesantren juga saya sudah mengagumi beliau. Sehingga ketika kita berkumpul di Jakarta dan beliau tidak ada, anehnya bukan cuma saya, teman-teman inisiator yang lain seperti Pak Adian Husaini, tadi bersama kita mungkin sedang menuju ke sini. Lalu ada Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin, pimpinan Wahda Islamiyah, sebuah ormas berbasis di Makassar yang sudah memiliki 60 lebih cabang di seluruh Indonesia. Kemudian ada Ustadz Fahmi Salim, walau baru pulang S2-nya dari Kairo, tetapi kiprahnya dan tulisan beliau tentang liberalisme itu cukup memberikan kontribusi dunia keintelektualan dan pemikiran di Indonesia. Ada juga beberapa rekan lain yang sudah hadir di sini, Ustadz Henry Salahuddin. Beliau ini kita tugaskan untuk memagari masalah gender di Indonesia. Selain juga ada Ustadz Asep Sobari, ini baru saja datang, 2 orang besar kami. Ini kelas berat ini dua-duanya memang. Langsung di depan di sini di kursinya. Pak Adian hari ini nggak ada pilihan, harus ikut apa kata sekjen hari ini. Ini beliau. Ustadz Asep kita tugaskan khusus di bidang khidmah as-sunnah wa sirah an-nabawiyah. Ini Ustadz Asep. Dan yang tidak bisa kita sebutkan semuanya, kita sudah punya cabang
sudah 12 cabang di seluruh Indonesia dan baru buka kemarin untuk Riyadh dan Kairo, sementara Jepang masih menunggu, Inggris juga minta diresmikan. Kami mencoba untuk merekrut kawan-kawan dengan 4 kriteria. Yang akan direkrut di majelis kita ini ya intelek, ya ulama. Ya ulama juga yang intelek. Kriterianya pertama, mereka punya integritas akidah. Akidah Islamiyah yang tidak mentolerir aliran sesat dan berbagai arus pemikiran modern yang sekarang mungkin sedang hangat dan berkembang, seperti sekularisme, liberalisme, dan isme-isme yang lainnya. Yang kedua, anggota MIUMI punya kemampuan akademik yang disiplin ilmunya setidaknya diakui oleh komunitas disiplin ilmu itu. Jadi kalau secara akademik mungkin minimal S2, kalaupun belum sampai S2, tetapi kinerja lapangannya, di antaranya ada Ustadz Fazlan Garamatan, mujahid dari Papua. Beliau cuma S1 memang di bidang ekonomi, tapi dakwahnya sekali dakwah mengislamkan ribuan orang. Jadi mungkin lebih 40.000 orang beliau islamkan di Papua, Barat dan Timur. Makanya kalau sekali bikin khitanan itu ya minimal 5.000 lah sampai 10.000 orang di khitan. Alhamdulillah bersama kita teman-teman yang memang punya integritas. Yang ketiga, akhlak, dan yang keempat adalah perjuangan. Karenanya MIUMI tetap membuka diri kepada siapa saja yang ingin bergabung ketika menurut inisiator dia telah memiliki 4 integritas ini. Dan kami siap bekerja sama dengan semua elemen Islam yang sejalan. Kalau ditanya pekerjaan utama kami di MIUMI ini apa? Karena dia adalah sekumpulan para intelektual dan ulama, walaupun nggak muda orang-orangnya seperti saya ini kan sudah kepala 4. Ustadz Hamid mendekati kepala 5. Mendekati kepala 5 lah. Muda dalam pengertian di sini adalah ghirah kami untuk memperbaharui kembali semangat keilmuan dan semangat perjuangan. Dan muda memang tidak kami konotasikan kepada usia dan fisik. Seperti halnya pemuda Pancasila itu kan kakek-kakek yang pimpin sekarang. Atau Angkatan Belia Islam Malaysia misalnya, Anwar Ibrahim juga sudah sepuh. Tetapi semangat gerakan yang mungkin akan dibangkitkannya itulah sehingga kita mengambil istilah muda dengan tagline untuk Indonesia yang lebih beradab. Nah, ruang lingkup pekerjaan kami itu pada 3 hal. Pertama, kami akan mencoba mengeluarkan produk-produk semisal fatwa atau karya tulis atau apa saja yang bisa membangkitkan kembali semangat al-ulama warasatul anbiya, seperti yang dipesankan oleh Nabi SAW, bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Ini akan kami masuki apakah di sektor non-formal, informal, bahkan mudah-mudahan sampai kepada sektor formal. Fatwa, karya tulis, atau apapun namanya yang kami lahirkan, kami upayakan berbasis penelitian. Agar setiap yang kita produksi itu tidak kontraproduktif dengan kondisi-kondisi lapangan. Artinya kita tidak hanya sebatas kajian literatur dalam melakukan sesuatu, tetapi juga berdasarkan kondisi lapangan. Yang ketiga, setelah kami lakukan penelitian, kami akan menyosialisasikannya seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia. Itulah makanya kami membutuhkan kerjasama dengan media-media partner, khususnya media-media yang
sevisi dengan kami. Alhamdulillah selama ini kawan-kawan baik yang di elektronik maupun yang di dunia maya, di dunia internet, juga di dunia cetak, bersama-sama kami sudah menjalaninya. Yang keempat yang akan kami lakukan adalah bahwa fatwakah atau produk apakah yang kami keluarkan setelah kami sosialisasikan, setelah sebelumnya kami lakukan penelitian, kami berjuang untuk menegakkannya secara sungguh-sungguh. Jadi kami ingin membuang jauh-jauh perkataan sekuler bahwa fatwa ulama itu tidak mengikat. Karena ketika kita mengatakan bahwa fatwa ulama itu tidak mengikat, pada saat yang sama sesungguhnya struktur sosial Islam akan hancur sehancur-hancurnya dan tatanan sosial ilahiyah pun tidak mungkin berkembang. Untuk implementasi itu maka kami juga perlu bekerja sama dengan teman-teman, dengan kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok-kelompok Islam lainnya yang sevisi dengan kami untuk menegakkan syariah yang sudah kita pelajari dan sudah kita sepakati bersama. Inilah sekilas tentang MIUMI yang umurnya baru 1 tahun. Tentu masih terlalu jauh dari yang diharapkan dan masih banyak kekurangan yang ada pada kami. Masukan dan keterlibatan serta kerjasama dari siapa saja, maka dengan tangan terbuka dan hati terbuka, bahkan kritikan, evaluasi kepada kami juga kami buka. Akhirnya saya ingin menutup. Selamat menikmati dialog bersama para inisiator yang ada di sini dalam sebuah tema implementasi al-ulama'u warasatul anbiya dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Dari temanya sepertinya MIUMI akan membuat semacam arah baru cara pandang umat tentang hidup berbangsa dan bernegara. Kalau memang pernah terfikir tuduhan seperti itu, maka jawaban kami adalah iya. Dan sebentar lagi insya Allah akan kami terbitkan sebuah buku yang berkaitan dengan tagline kami untuk Indonesia yang lebih beradab, berdasarkan syariah al-Islamiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kita ucapkan kepada Ustaz Bakhtiar Nasir LC yang telah menyampaikan sambutannya. Ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirnya kita akan masuki acara inti kita pada hari ini, bincang-bincang ulama dengan tema implementasi ulama sebagai warathatul anbiya dalam ketatanegaraan Indonesia. Acara ini insyaallah akan dipandu oleh moderator kita, Ustadz Fahmi Salim LC MA yang sudah berada di tengah kita. Kepadanya kami persilahkan dan bersamaan dengan ini saya mengajak seluruh hadirin hadirat untuk menyaksikan video tape tayangan berikut ini. Kepada Ustadz Fahmi Salim LC MA, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MIUMI sebagai wadah bersatunya para intelektual dan ulama muda Indonesia dengan tagline untuk Indonesia yang lebih beradab. Sejak kelahirannya sangat diharapkan untuk memberikan kontribusi positif strategis. Alhamdulillah dalam perjalanannya diskusi strategis yang dibicarakan oleh para inisiator hanya dalam tempo beberapa bulan saja sudah menjadi sebuah isu nasional. Namun harapan-harapan besar yang diletakkan dalam pundak MIUMI dari umat ini ternyata tidak mudah. Tantangan yang dihadapi baik di tingkat internal maupun eksternal, misalnya kebodohan, kelemahan kepemimpinan, praktek halal haram yang sangat lemah dalam hal syariah,
untuk diterapkan di masyarakat. Sampai pada gaya hidup liberalisme, kapitalisme, hedonisme yang didasari oleh materialisme sudah menjadi gaya hidup kebanyakan umat bangsa ini. Di sini MIUMI dituntut untuk mampu membuat sebuah rumusan, bukan hanya dalam tataran konsep, tetapi juga implementasi serta kontrol implementasi di lapangannya. MIUMI membutuhkan sebuah program strategis untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan yang bersifat strategis, sehingga bisa memberikan solusi-solusi yang juga bersifat strategis. Karenanya ada 3 hal yang menjadi tantangan berat ke depan yang harus secara strategis dilakukan oleh insan-insan MIUMI. Pertama adalah bagaimana membuat konsep pemikiran. Di sana ada 2 konsep yang harus diintegrasikan. Adalah konsep originalitas, al-asalah al-islamiyah, yang dipadukan dengan kontekstualitas kekinian dan kedisinian umat Islam di Indonesia. Yang kedua, konsep dan rumusan strategis itu harus disosialisasikan. Di sini harus kuat dalam strategi membangun jaringan para ulama mainstream ke umat dan penguasaan terhadap media untuk membentuk opini publik agar rumusan pemikiran itu tersosialisasikan ke umat. Yang ketiga adalah penegakan sistem. Di sini MIUMI membutuhkan bukan hanya jaringan ulama saja, tetapi ulama-ulama yang handal dalam menegakkan sistem pemikiran yang sudah ditelurkan dan disosialisasikannya. Dan di sini membutuhkan 2 hal. Satu, kekuatan otoritas ulama dan kekuatan kepemimpinan nasional yang harus dibentuk oleh MIUMI. Sungguh ini harapan sekaligus tantangan yang tidak mudah. Semoga silaturahmi nasional MIUMI yang pertama ini bisa melahirkan konsep yang jelas sehingga bisa menjadi harapan bagi umat khususnya di Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak masalah yang sedang dihadapi umat saat ini. Masalah multidimensi, baik dalam bidang akidah maupun politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang terjadi adalah nilai-nilai yang ada di dalam akidah, ekonomi, politik, sosial, dan budaya tadi bukan sekedar berbeda, bahkan bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Menghadapinya tidak bisa dengan upaya-upaya yang kecil. Kebersamaan, kekuatan umat perlu dihimpun, dana yang besar, sumber daya manusia yang berkumpul, berhimpun, memiliki satu visi dan kebersamaan, semangat yang kuat, itu perlu dioptimalkan, dimaksimalkan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Sehingga akidah umat bisa tetap terjaga, Islam bisa menyebar, menjadi pegangan dalam politik, ekonomi, dalam kehidupan sosial, yang menjadi dasar dalam budaya kehidupan mereka. Tentu ini tidak mudah. Oleh karena itu diharapkan para ulama, para intelektual muslim mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, mampu untuk menggali nilai-nilai Islam yang mulia, menjabarkannya, menyebarkannya kepada masyarakat, dan kemudian mengajak masyarakat untuk mampu mewujudkan nilai-nilai Islam yang mulia itu dalam totalitas kehidupan mereka, dalam segala bidang. Oleh karena itu kebersamaan, optimalisasi sumber daya manusia, membentuk jaringan yang kuat, peran media
Ini yang perlu dilakukan untuk mengangkat kualitas umat Islam di negara tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah saatnya kaum intelektual dan para ulama, terutama yang masih muda, untuk berkiprah, berpartisipasi, tampil di tengah-tengah masyarakat, memberikan solusi yang baik agar umat Islam kembali dalam kehidupan beragama yang normal dan baik. Dan hal ini memang menjadi tuntutan masyarakat kita. Karena kalau kita tidak didukung oleh kaum intelektual dan ulama yang masih muda, maka perjalanan akan semakin lambat. Karena kita ini organisasi yang masih baru, jadi yang pertama kita harus memperbaiki sistem kinerja organisasi, terutama di tingkat pusat. Kemudian juga kita harus membangun reputasi di tengah-tengah masyarakat bahwa eksistensi MIUMI sangat penting dan sangat bermanfaat, utamanya bagi umat Islam di Indonesia. Insya Allah kalau mereka sudah tahu akan hal ini, mereka insya Allah akan banyak yang berkiprah, paling tidak berpartisipasi atau simpati terhadap MIUMI. Alhamdulillah, kita merasa bersyukur kepada Allah dengan berdirinya MIUMI, ya meskipun belum 1 tahun, tetapi telah menunjukkan karya nyata dan dirasakan oleh umat tingkat nasional. Bahkan respon dari pihak-pihak umat Islam dunia begitu menanggapi bagus, dan mereka bahkan berharap banyak dengan adanya MIUMI. Dan kita tentunya di Indonesia telah merasakan betapa sepak terjang MIUMI untuk membela umat, baik itu di dalam rangka menegakkan kebenaran atau juga menangkal kebatilan. Dan yang paling nyata di hadapan kita adalah gerakan Syiah yang cukup meroyak dan cukup mengkhawatirkan, karena mereka sudah bergerak dari tingkat yang paling rendah di tingkat masyarakat sampai kepada tingkat yang paling tinggi di tingkat politik. Dan ini telah berjalan di depan untuk menghadang kekuatan-kekuatan yang merusak tatanan umat dan bangsa Indonesia. Makanya ke depan kita berharap MIUMI akan dapat melahirkan satu karya besar yang berupa ensiklopedia Syiah Indonesia, yang dapat menjelaskan dari A sampai Z tentang penyimpangan dan bahaya Syiah bagi umat Islam di Indonesia. Barangkali itu yang menjadi langkah strategis ke depan yang bisa kita lakukan demi untuk penyelamatan umat Islam di Indonesia dari bahaya Syiah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kiranya tadi sudah begitu jelas dan gamblang apa itu MIUMI, bagaimana visi dan misinya, kemudian kriteria apa saja yang memungkinkan para intelektual dan ulama bergabung di dalam MIUMI, juga langkah-langkah strategisnya. Tetapi saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang-bincang dalam talk show Silaturahim Ulama dengan tema implementasi ulama sebagai warathatul anbiya dalam ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya saya panggilkan terlebih dahulu para narasumber kita dalam talk show siang hari ini. Yang pertama kepada Al-Ustaz Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, MA, MED. Beliau adalah Ketua Umum Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia sekaligus sebagai Direktur INSIS Jakarta.
Falyatafaddal. Yang kedua, saya persilakan kepada Al-Ustaz Dr. Adian Husaini. Beliau adalah Wakil Ketua Umum MIUMI, dosen atau Kepala Prodi, Ketua Prodi Jurusan Pendidikan Islam di Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Silakan Ustaz. Kan antum saya panggil duluan. Ikut apa kata moderator Ustaz? Jarang-jarang saya merintah Pak Adian, sekarang ini bolehlah saya perintah gitu ya. Silakan. Berikutnya yang ketiga adalah Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin MA. Beliau juga adalah sebagai Wakil Ketua MIUMI dan sekaligus sebagai Ketua Ormas Wahdah Al-Islamiyah yang berpusat di Makassar dan sekarang sudah memiliki banyak cabang di beberapa wilayah di Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuki tema inti daripada talk show pada siang hari ini, saya sebenarnya ingin tanya dulu nih kepada para tokoh MIUMI, ya, tokoh kunci di sini semua jadi kunci semua. Ya, pintunya satu, Ustadz Bahtiar. Jadi kuncinya ini 3 orang ini, pintunya Ustadz Bahtiar. Kita ingin merefresh dan supaya hadirin bisa mengenal lebih jauh tentang MIUMI ini, ya. Saya ingin bertanya, di dalam deklarasi itu ketika berdirinya MIUMI dideklarasikan ada kata-kata istilah kesinambungan risalah keilmuan, perjuangan dan dakwah di Nusantara. Kira-kira gimana Pak Adian? Apa maksudnya ini MIUMI itu? Ada gilirannya Pak. Kira-kira apa makna daripada MIUMI ini sebagai kesinambungan risalah keilmuan, perjuangan dan dakwah di Nusantara? Kenapa harus seperti itu dan bagaimana sekarang berjalan? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sesuai dengan perjanjian soalnya. Tidak sesuai dengan terima kasih Ustadz Fahmi Salim. MIUMI Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia memang kita sepakati bersama waktu itu dari berbagai komponen, ya, latar belakang dan pemikiran bahkan gitu ya, corak pemikiran di kalangan para aktivis-aktivis Muslim, bahwa kami sebetulnya adalah sebagai bagian dari mata rantai perjuangan yang panjang dari gerakan Islamisasi di wilayah Nusantara ini. Nusantara ini dulu, negeri kita ini 100% Hindu, Buddha, animis, ya. Kemudian dalam perjalanannya para ulama kita ini yang sering dikelirukan dalam buku-buku sejarah. Bahkan dalam penerbitan satu media Islam hari ini juga seolah-olah Islamisasi di wilayah Nusantara ini para pelopor utamanya adalah para pedagang. Jadi di sekolah-sekolah selalu diajarkan yang mengislamkan Nusantara ini adalah para pedagang. Jadi mereka tujuan utamanya adalah cari untung, ya, dagang sambil dakwah. Nah, itu yang selalu diajarkan di sekolah-sekolah, padahal itu tidak benar. Ya, fakta sejarah justru menunjukkan Islamisasi di wilayah Nusantara ini tidak dilaksanakan dengan acak-acakan, dengan sambilan, ya, dengan tanpa rencana, tapi betul-betul dirancang, difikirkan dan dilaksanakan dengan sangat serius, dengan sangat sistematis. Dan kami meletakkan diri, ya, adalah bagian dari satu mata rantai yang panjang. Ratusan tahun yang lalu, kemudian negeri kita sudah menjadi negeri Muslim bahkan terbesar. Jumlah orang Melayu, Muslim Melayu sekarang ini lebih dari 300 juta orang.
ya, yang tersekat-sekat sementara ini ke dalam beberapa negara. Ya, jadi itu yang sebetulnya kalau ditanya bagian dari sejarah yang panjang adalah kita ingin meletakkan. Kita bukan tiba-tiba ada sesuatu yang muncul begitu saja, tapi kita meletakkan diri kita sebagai bagian itu. Baik, Ustaz. Berikutnya di dalam deklarasi dinyatakan harus ada otoritas ulama. Peran ulama ini dalam memecahkan problematika multidimensi yang dihadapi oleh umat Islam. Kira-kira Ustadz Hamid sebagai ketua MIUMI memandang apa problematika multidimensi yang dihadapi oleh umat ini dan apa sih yang disiapkan oleh MIUMI langkah-langkahnya untuk memecahkan problem itu? Terima kasih. Kalau kita setback ke belakang bahwa yang namanya ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi itu tidak mewarisi harta tetapi mewarisi ilmu, dan yang namanya ilmu adalah ilmu tentang seluruh aspek kehidupan, berarti yang namanya ulama itu tidak hanya menguasai ilmu fikih. Ulama itu harus menguasai seluruh ilmu pengetahuan. Tapi berhubung negara-negara Islam ini dijajah oleh sebuah sistem pendidikan di mana orang mendapatkan ilmu pengetahuan yang tinggi tapi dia tidak bisa disebut ulama, maka terjadilah disparitas atau pembagian. Ini yang namanya intelektual, cendekiawan yang ilmunya hanya ilmu mengenai dunia, ini ulama yang ilmunya akhirat. Ini terjadi di hampir seluruh negara Islam. Nah, sekarang persoalannya apakah orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan umum atau ilmu-ilmu keduniaan ini bisa mewarisi nabi-nabi atau tidak? Persoalannya di situ. Nah, tiba-tiba sekarang para ulama itu harus merespon berbagai persoalan yang terjadi di negara kita atau di seluruh negara Islam yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kehidupan. Ulama ditanya masalah ekonomi, halal haram. Ulama ditanya mengenai show-nya Lady Gaga. Ulama ditanya mengenai gay lesbianisme, ditanya mengenai feminisme dan gender, ditanya mengenai politik. Berarti ulama zaman sekarang ini harus tahu ilmu-ilmu selain ilmu fikih. Disinilah sebenarnya kenapa majelis ini dinamakan intelektual dan ulama. Tetapi karena ini tidak mungkin disandang oleh para sesepuh kita kasih label muda. Karena orang muda ini mudah diatur. Itu rahasianya. Jadi kita ini mengumpulkan potensi anak-anak muda yang semangat mudanya masih sangat tinggi, kemudian mempunyai pengetahuan yang masih fresh, orientasi sosialnya juga masih bisa dikendalikan, kemudian masih mempunyai waktu yang tenaga yang masih luang, waktu luang, tenaga masih cukup. Kita arahkan untuk satu arah, baik ulama maupun intelektual muslim itu harus mewarisi apa yang sedang dan sudah dikerjakan oleh para ulama terdahulu, dan yang lebih khusus lagi adalah mewarisi apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Jadi intinya problematika umat sekarang ini pada ilmu, Ustaz ya, keilmuan harus merespon itu, begitu. Ilmu dan semua yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, karena namanya ilmu adalah semua bidang. Oke, baik. Kita masuk kepada tema utama talkshow kita pada siang ini, yaitu implementasi ulama. Kalau tadi MIUMI punya visi dan misi, kemudian sejarah yang secara historis ini merupakan perpanjangan dari perjuangan para ulama kita di Nusantara dalam islamisasi di tanah air kita, maka sekarang ini pertanyaannya sudah sejauh mana? Kita sudah mengatakan sejarah kita sudah panjang. Islam di Indonesia sudah beratus-ratus tahun, perjuangan ulama menegakkan Islam juga luar biasa. Sampai merebut kemerdekaan, kita yang berdarah-darah, kita yang berkeringat,
kita juga yang mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan mengirimkan kader-kader terbaik umat dan bangsa ini dalam posisi pemerintahan yang strategis. Tapi pertanyaannya sekali lagi adalah sejauh mana implementasi ulama sebagai warasatul anbiya dalam ketatanegaraan Indonesia, saudara-saudara. Nah, ini menjadi hal yang dipikirkan oleh MIUMI. Bagaimana kita mewujudkannya? Kalau kita melihat ada banyak contoh di negara-negara Islam tentang konsep negara Islam, baik itu di Arab Saudi, baik itu di Pakistan, baik itu di Mesir, atau konsep wilayatul faqihnya di Iran misalnya, itu sendiri bermacam-macam. Nah, untuk konteks Indonesia, kita harus memikirkan ini secara baik dan mendudukkan ulama dalam porsinya yang tepat. Yang pertama, tinjauan teologis. Saya ingin tanya kepada Ustadz Zaitun Rasmin, ya. Beliau lama belajar di Timur Tengah, berpengalaman juga dengan tokoh-tokoh pergerakan Islam di dunia Islam. Sebenarnya tinjauan teologis daripada peran ulama ini sebagai pewaris risalah kenabian, ya, itu seperti apa? Kaitannya dengan sistem politik, ya. Islam ini juga kan tidak mudah. Bagaimana menjelaskan itu misalnya dalam pengalaman-pengalaman tarikh Islam kita, Ustaz? Baik. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tentu sangat penting untuk kembali menyepakati arti dan makna ulama, ya. Sebelum lebih jauh berbicara tentang peran ulama, apalagi di negeri kita ini, selain faktor bahasa, juga secara sosiologis, istilah ulama ini sudah menjadi barangkali dalam tanda petik kacau balau, ya. Bisa seorang entertainer yang mengisi pengajian di satu tempat, lalu tiba-tiba orang mengatakan dia adalah ulama, ya. Kita tidak cemburu, ya, bukan, tetapi istilah penting, ya. Dan Islam adalah din yang lengkap, sangat mementingkan isi, tapi kulit juga tidak ditinggalkan, ya. Begitu pentingnya kadang-kadang istilah yang sebetulnya tidak masalah, ya, secara asalnya, tapi dalam penggunaan sudah mulai bermasalah diganti. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qul undurna. Tidak usah saya terangkan karena waktu sangat singkat. Makna ulama. Ulama ini bahasa Indonesia, jangan salah. Ulama bahasa Indonesia. Kalau ada yang mau protes boleh sebentar, ya. Bahasa Indonesia, asalnya bahasa Arab. Pada asalnya ulama ini jamak. Ya, jadi dalam bahasa Arabnya kalau ulama itu jamak. Dalam bahasa Indonesia dia menjadi tunggal. Karena itu ulama Indonesia jauh lebih hebat dari ulama Arab. Ya. Karena di Indonesia satu jadi ulama. Kalau di Arab itu nanti dua ke atas, Pak. Bahkan kadang nanti tiga baru disebut ulama. Ya, jadi luar biasa orang Indonesia, Pak. Ya. Memang banyak istilah di Indonesia ini itu keluar dari makna aslinya. Yang paling fatal di Indonesia ini salah satu makna yang keluar dari aslinya adalah kata fitnah. Kata fitnah di Indonesia itu artinya menuduh dengan tanpa dasar. Padahal dalam bahasa Arab tidak pernah digunakan kata fitnah menuduh tanpa dasar. Dalam bahasa Arabnya al-buhtan. Kalau mau dicek silahkan cek tentang hadis ghibah. Ya, hadis ghibah itu jelas sekali. Baik. Nah, dalam bahasa Arab kalau tunggalnya alim. Ya, kita sudah sama-sama ketahui bersama. Nah, apa arti ulama secara istilah? Ini yang lebih penting. Kalau kita lihat bahwa dalam literatur fikih Islam atau literatur kita dari Quran, Sunnah, lalu kemudian uraian para ulama, bahwa dapat difahami istilah ulama ini dari dua kriterianya. Yang pertama, sangat tinggi dan dalam ilmunya, dan yang kedua sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sangat singkat saya sebutkan saja dalilnya. Untuk poin pertama di surah Asy-Syu'ara ayat 197, ya. Awalam yakun lahum ayatun
ayya'lamahu ulama'u Bani Israel. Ya. Lalu ada ayat kedua di surah Ali Imran ayat 7, warrasikhuna fil ilm, dan masih banyak lagi penjelasan tentang itu. Itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua adalah sangat takut pada Allah seperti ayat yang dibaca oleh qari kita hari ini. Tapi yang ingin saya garis bawahi, dan ini mudah-mudahan bahagian dari upaya menyeragamkan pemahaman kita. Sangat tinggi dan mendalam ilmunya, ini harus dipahami yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Adalah ilmu syar'i. Jadi kalau ilmu di luar syar'i, kedokteran, fisika tidak bisa disebut ulama dalam istilah. Dalam bahasa silakan saja. Kalau ada yang bilang, loh kan kita perlukan juga dalam menentukan fatwa, membuat fatwa. Betul. Memang diperlukan, tapi namanya ini musaidah. Sekedar merupakan penolong pendukung, bukan inti. Jadi mendalam ilmunya adalah ilmu syar'i. Ini perlu ditegaskan agar jangan sampai terjadi bias, di mana kita ingin membebani ulama kita dengan hal-hal yang tidak penting. Bahkan kadang-kadang menjadi anekdot. Orang disebut ulama, dia ahli dalam segala hal kecuali ilmu syar'i. Ya. Ini anekdot. Ya. Dan tinggi dan mendalam ilmu syar'inya dapat dilihat dalam banyak kriteria para ulama, tapi saya tidak bisa menyebutkan seluruhnya. Selain waktu mungkin kita kaget. Ya. Yang umum saja, yang pertama adalah dapat tentang mempunyai ilmu yang cukup tentang Al-Quran. Ini dulu yang pertama, sangat mendasar. Apalagi menuju umat berkarakter Qur'ani. Ya, ini IBF ya. Menuju umat berkarakter Qur'ani. Yang pertama, seorang ulama harus mengetahui atau mempunyai ilmu yang cukup tentang Quran. Sedikit uraian, yang pertama bisa membaca dengan baik dan benar. Sayang sekali di zaman ini, terutama di negeri kita, banyak orang-orang yang sudah diberi gelar ulama membaca Al-Quran, mohon maaf, belum benar. Ya, walaupun kadang-kadang kedengaran baik. Ya. Yang kedua, mengetahui makna-makna Al-Quran secara umum. Artinya ketika mendengarkan ayat, dia dapat mengetahui secara umum maknanya. Walaupun kadang-kadang ada kalimat gharibah, perlu kamus, perlu tafsir. Yang ketiga, mengetahui umumnya tempat ayat-ayat ahkam. Ya. Ini hal-hal umum saja. Yang berikutnya mempunyai pengetahuan yang memadai tentang ilmu usul mustalahul hadis. Ini mutlak, karena kalau tidak tahu mustalahul hadis, bagaimana bisa menjadi ulama? Dia akan terjebak pada kerancuan-kerancuan di dalam menentukan adillatul ahkam, terutama dalam masalah hadis. Yang kedua, usul fikih, untuk mengetahui landasan-landasan fatwa dan bahkan arahan-arahan. Kapan harus berbicara, kapan harus berhenti, mana yang mutlak, mana yang muqayyad dan seterusnya. Dan yang ketiga, menguasai bahasa Arab minimal pasif. Ya, minimal pasif. Dan saya kira hanya di Indonesia yang paling menonjol, bisa banyak orang digelar ulama tapi tidak tahu bahasa Arab. Mohon maaf, saya berbicara ini bukan karena saya bisa bahasa Arab, bukan. Tapi silahkan lihat literatur ulama kita. Ulama Arab dan ulama non-Arab, semua sepakat yang disebut ulama harus menguasai bahasa Arab minimal yang pasif, ya. Minimal yang pasif yang memungkinkan dia bisa memahami dengan mudah Al-Quran, hadis, kitab para ulama yang semuanya memang bahasa Arab. Saya kira itu dari sisi makna. Dan saya masuk kaitannya dengan masalah politik, ya, peran ulama dalam masalah politik sepanjang bukan sejarah. Politik maksud saya. Kenegaraan. Kira-kira dalam sejarah Islam itu praktek kepemimpinan ulama itu ada? Ulama, baik. Dalam bagian akhir makalah saya atau PowerPoint saya itu ada yang namanya ulama dan pemimpin negara atau ulama pemimpin negara. Ini luar biasa. Tidak usah ambil yang pertama Nabi Muhammad SAW, ya, karena mungkin orang mengatakan kan itu Nabi. Oke, kalau turun dari Nabi SAW, Khulafaur Rasyidin, semua kita sepakat Al-Khulafaur Rasyidin semuanya ulama dan semua khulafa. Kalau ada yang bilang itu dari sahabat, kita turun lagi, ya, ada Umar bin Abdul Aziz, ya, sang alim yang juga khalifah yang paling adil. Kita turun lagi ke belakang, ada Harun ar-Rasyid, ya, seorang alim yang juga pemimpin negara. Kita turun lagi ada Muhammad Al-Fatih, ya, dan begitu banyak yang tidak cukup tempat untuk menceritakannya. Barangkali yang penting adalah mengapa ulama perlu memimpin negeri, ya.
perlu berperan sebagai pemimpin negara, ya. Karena memang pada asalnya Islam itu tidak mendikotomikan antara kehidupan ukhrawi dan kehidupan duniawi, ya. Salah sekali tafsiran yang mengatakan surah Sad ayat 78 itu bahwa dunia dan akhirat diseimbangkan 50-50, tidak ada dalam kamus Islam. Yang ada dunia akhirat dalam dua titik dalam satu garis, ya. Dia bersambung. Sehingga seharusnya memang dunia ini yang merupakan ciptaan Allah, manusia yang ciptaan Allah, diatur dengan sistem Allah, dan yang paling tahu caranya adalah ulama. Ya. Hanya saja memang ulama ini harus juga memiliki kriteria kepemimpinan yang bisa diuraikan lebih jauh insyaallah. Barakallahu fiik ya Ustaz Zaitun. Jadi sudah jelas ya, kriteria apa yang disebut ulama itu tidak dikatakan ensiklopedis, memang mesti menguasai banyak ilmu, tetapi yang pokok yang menjadi core daripada ilmu yang dimaksud istilah ulama dalam pengertian Al-Quran dan Sunnah itu adalah ilmu-ilmu syariat. Baik. Mohon maaf Ustaz Fahmi, tentu supaya orang tidak salah paham, ini kalau mustalah yang sudah dipahami oleh para ulama kita, tapi bisa saja disepakati di Indonesia, ulama itu kriteria diturunkan lagi, ya. Itu terserah kita. Ini bisa menjadi sebuah kesepakatan, ya. Istilah kalau kesepakatan. supaya nanti jangan sampai ada yang menganggap kita terlalu menafikan itu. Jadi dalam sejarah juga memang sudah ada praktek kepemimpinan ulama, baik itu di masa Khulafaur Rasyidin atau khilafah-khilafah seterusnya, di mana itu ada peran ulama baik yang menyatu dalam diri seorang penguasa atau ulama yang berada di luar yang penyeimbang. Dan terbukti bahwa ketika umaroknya rusak di kalangan umat Islam ini, umat ini masih lebih mematuhi dan mentaati bimbingan ulama daripada mengikuti umarok yang rusak. Nah, itu barangkali dalam sejarah Islam kita. Kemudian kepada Ustadz Hamid, atau yang bisa kita sebut, kita panggil beliau dengan Gus Hamid ya. Gus Hamid, gimana kalau misalkan secara yuridis ini implementasi ulama dalam ketatanegaraan. Nah, sebelum saya bertanya tentang bagaimana implementasi ulama sebagai pewaris Nabi dalam tata negara, apakah Islam memiliki ilmu ketatanegaraan, Ustaz? Atau sistem politik, atau kalau boleh begitu? Sebenarnya tidak eksplisit ya bahwa sistem politik dalam Islam itu persis ya seperti yang digambarkan oleh Nabi. Dan Rasulullah sendiri sudah meramalkan bahwa setelah khalifah itu adalah raja-raja yang akan lahir. Jadi yang mengikat politik Islam itu adalah aspek moralnya. Jadi aspek-aspek apa sebenarnya yang harus dikuasai atau dimiliki oleh seorang pemimpin, dan apa hubungannya seorang pemimpin dengan ulama. Oleh sebab itu Al-Ghazali menulis buku At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Nah, jadi nasihat-nasihat untuk para raja, tidak dalam bentuk teori politik Islam. Nah, persoalannya sekarang kalau zaman khalifah dulu, para khalifah itu berkualitas ulama, para umarok dulu berkualitas ulama, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang oleh Rasulullah sejak awal ya sudah diwanti-wanti. Orang yang seperti Abu Hurairah itu tidak layak menjadi pemimpin, dia menjadi ilmuwan saja ya. Orang yang seperti Khalid bin Walid yang ilmu Islamnya itu baru sedikit, sudah menjadi panglima. Ada perbedaan kemampuan di dalam diri umat Islam ini. Meskipun demikian tidak berarti yang menjadi pemimpin itu ilmunya nggak seperti ulama. Jadi ada ulama yang memang mempunyai kapasitas menjadi umarok, ada ulama yang memang khusus mempunyai kemampuan-kemampuan dalam ilmu pengetahuan Islam. Sebenarnya apa yang terjadi di dunia Islam sekarang ini? Para umarok ini jauh dari ulama. Bahkan kualitas ulama pun tidak. Pada akhirnya ketika para umarok ini memimpin para ulama, banyak diantaranya yang justru bertentangan dengan para ulama. Ya, di mana-mana itu sejarahnya, di Mesir, di Syria, di Pakistan, di Irak dulu Saddam Hussein menindas para ulama, dan itu biasa.
Nah, inilah persoalannya adalah ketika kita akan berbicara persoalan ketatanegaraan atau masalah-masalah politik dan negara, kita harus berbicara Islam dalam bentuk nilai-nilai kemasyarakatan. Apakah Islam mempunyai nilai itu? Punya. Ya. Apakah Islam mempunyai cara-cara mengatur bagaimana berekonomi dalam sebuah negara? Ada. Nah, cuma orang-orang kita, orang Islam zaman sekarang ini sudah terlanjur menyukai sistem ekonomi yang tidak berasal dari tradisi Islam, yaitu ekonomi kapitalis. Sistem politiknya pun ya sudah lebih dominan, lebih lebih menonjol kata demokrasi daripada kata-kata syuro. Kemarin tadi malam saya diingatkan oleh Pak Bahtiar, mestinya anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu harus disebut anggota dewan, jangan disebut anggota parlemen. Parlemen bukan istilah kita. Pertemuan DPR itu mestinya musyawarah, karena sila keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan syuro, perwakilan. Ya, syuro ini bukan demokrasi, syuro. Meskipun dalam prakteknya mirip. Nah, disinilah ketika kita syuro bainahum, ketika para tokoh-tokoh Islam ini bermusyawarah, apakah di dalam pikirannya terdapat unsur-unsur ulama yang basisnya ilmu pengetahuan Islam yang untuk membantu membela kepentingan umat Islam? Itu pertanyaannya. Ya. Nah, kalau begitu Ustaz, di mana posisi ulama dalam sistem ketatanegaraan Islam ini? Apakah ulama itu juga pada akhirnya bisa menganulir kebijakan umaro? Atau seperti apa sih sebenarnya yang pas itu memposisikan ulama ini dalam sistem kita? Indonesia ini kan bukan negara Islam ya, tetapi negara yang dimiliki oleh orang Islam. Kalau orang berbicara posisi ulama ya, itu nanti ada orang-orang yang akan segera menuduh, ini akan mendirikan negara Islam. Kita baru berbicara sertifikat halal aja orang udah berbicara, wah ini islamisasi. Kita berbicara masalah pornografi aja. Pornografi standarnya adalah aurat. Wah ini islamisasi ini katanya. Akhirnya orang-orang non muslim bingung standar porno dan tidak porno itu apa. Nah, sekarang di dalam situasi yang seperti begini, peranan ulama adalah sebagai sumber pengetahuan yang harus dimanfaatkan dan harus dimasukkan ke dalam wacana ketatanegaraan ataupun praktek-praktek ketatanegaraan. Banyak persoalan yang saya yakin apabila solusinya itu ditawarkan oleh Islam akan selesai. Satu contoh aja, ketika orang berbicara masalah perda minuman keras, perda perzinaan, lokalisasi, kemudian minuman keras dan lain sebagainya, itu sudah diatur oleh syariat Islam. Tapi karena banyak orang tidak suka Islam di Indonesia, begitu perda minuman keras diberlakukan, ini dianggap perda syariat. Padahal bagaimana hukumnya orang berzina ada di dalam Islam. Bagaimana minuman keras itu berbahaya bagi manusia ada di dalam syariat Islam. Perjudian juga ada larangannya dalam Islam. Nah, oleh sebab itu sekarang orang Islam, ulama-ulama diperlukan memberi kontribusi kepada seluruh aspek di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini dari aspek moralnya. Sekarang ini sedang musim, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita tidak lagi berbicara makanan halal. Kita sudah harus berbicara manajemen halal, transportasi halal, bank halal, perdagangan halal, termasuk administrasi negara yang halal dan Dewan Perwakilan Rakyat yang halal. Halal artinya tidak mengandung halal yang haram. Ini sudah ada di wacana ini di negara-negara itu sudah ada. Nah, sekarang yang tahu halal haram siapa? Ulama. Nah, kalau kita mengatakan haram, ya, pasti itu mengandung tindak pidana, pasti. Berkorupsi adalah mencuri harta rakyat dan itu adalah haram. Buktinya korupsi melanggar hukum. Membunuh dalam Islam hukumnya haram, melanggar hukum pidana.
Menipu juga tidak boleh dalam Islam, buktinya juga melanggar hukum pidana. Jadi sebenarnya ya, kalau kita hidup di negeri ini atau di negara yang mayoritas Islam ini dengan hukum Islam, ya, sebenarnya negara ini selamat. Maka saya sangat setuju dengan orang-orang yang mengatakan negeri ini kalau dipisahkan dari Islam hancur. Sekali lagi saya katakan, negeri ini kalau dipisahkan dari Islam dan umat Islam, negeri ini akan segera hancur. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Hamid atas pencerahannya. Ini menarik sekali tadi yang sudah disampaikan. Bagaimana peran ulama dalam sistem kenegaraan kita sebagai pemandu moral sekaligus juga pemberi fatwa. Tapi lagi-lagi memang sayangnya seringkali kita dengar kelompok liberalis ya mengatakan bahwa fatwa ulama itu tidak ada dalam sistem hukum nasional kita, undang-undang perundang-undangan kita. Ya, ini yang menjadi tantangan kita bersama sehingga kita melihat tidak ada misalnya di Indonesia ini lembaga mufti negara. Ya. Atau misalkan DPR yang mengangkat itu adalah ulama atau presiden dipilih oleh ulama, itu masih jauh ya. Masih jauh dari idealisme yang ada di dalam benak kita. Nah, terakhir bagaimana Ustadz Adian ini dalam konteks ya praktek kekinian kita sebenarnya dari apa yang tadi dipaparkan sudah banyak mengenai sejarah, tinjauan normatif, kemudian tinjauan yuridis atau politik. Nah, sekarang ini tantangan kita di Indonesia ini cukup berat Pak Adian, karena itu tadi. Ya, di dalam hierarki sistem dan hukum perundang-undangan di Indonesia ini tidak ada fatwa ulama atau tidak ada yang disebut dengan lembaga mufti negara. MUI sekali lagi perlu kita garis bawahi, dia berada di luar struktur negara. Statusnya itu sebagai ormas, organisasi masyarakat yang didefinisikan sebagai lembaga atau tempat wadah silaturahim para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim. Fatwa-fatwanya sekali lagi ada yang dipakai oleh pemerintah dan juga ada yang diabaikan dan dicuekin sama sekali. Nah, jadi bagaimana Ustadz Adian untuk mengatasi ini semua supaya umat Islam di Indonesia ini senantiasa bisa melihatnya secara fair, secara adil gitu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Fahmi, Pak Dr. Hamid Zarkasi, Ustadz Zaitun. Hadirin sekalian, setelah saya renungkan berpuluh-puluh tahun gitu, saya menyimpulkan bahwa sebenarnya negara Indonesia ini adalah negara Islam. Negara Islam yang dibajak. Jadi negara Islam yang dibajak. Proses perjuangan para ulama kita dulu tujuannya itu jelas, menegakkan akidah dan syariah Islam. Dan para ulama kita bukan berteori, sudah berjalan hukum Islam itu di Aceh, di Padang, di Sumatera Barat, di NTB, di Makassar, di Cirebon, ya di Banten, ya. Bahkan mengapa Pangeran Diponegoro berperang melawan Belanda ketika diminta berdamai oleh VOC, Kiai Mojo menyampaikan pesan Pangeran Diponegoro bahwa kami tidak akan berhenti berperang sampai syariat Islam tegak di tanah Jawa. Itu jelas dalam sejarah. Datang penjajah membajak ya akidah Islam. Penjajah bukan hanya merusak hukum Islam, tapi juga merusak cara berpikir bangsa Indonesia dengan mengalihkan, mengangkat kembali zaman pra-Islam sampai sekarang. Kurikulum-kurikulum di sekolah-sekolah, bahkan di sekolah-sekolah Islam masih terus mengajarkan bahwa yang pernah menyatukan Nusantara ini hanya dua, yaitu kerajaan Buddha Sriwijaya dan kerajaan Majapahit yang Hindu. Anak-anak kita sangat kenal dengan Gajah Mada, tidak kenal dengan Raden Patah, tidak kenal dengan Maulana Malik Ibrahim, tidak kenal dengan Sunan Ampel,
tidak kenal dengan seorang mujahid ulung, Adipati Yunus, yang waktu memimpin sebagai Raja Demak, waktu itu mengerahkan ratusan kapal perang. Di masa kerajaan Demak sudah kerjasama dengan kerajaan Goa, itu kita bisa memproduksi ratusan kapal perang dalam setahun. PT PAL pun sekarang belum bisa. Jadi pada zaman itu, dan Adipati Yunus memimpin sendiri armada kapal perang itu ke Malaka, dan beliau syahid di situ. Kemudian perjuangan para ulama kita, para cendekiawan kita sampai berujung di BPUPK. Lahirlah kemudian Piagam Jakarta. Piagam Jakarta kemudian dibajak lagi, 7 kata dibuang. Masih sisa sekarang di pembukaan UUD 45 dan Pancasila. Nah, salahnya menurut saya kemudian dalam tafsir pembukaan UUD 45 dan Pancasila selalu dilihat dalam perspektif sekuler. Padahal tidak ada alasan sama sekali. Saya tidak sependapat bahwa Indonesia ini bukan negara Islam. Indonesia itu negara tauhid. Sila pertama itu meskipun 7 kata dibuang dengan syarat, 7 kata itu dibuang, oke. Tapi ada syaratnya waktu itu. Itu yang dalam buku-buku PPKN gak diajarkan, aneh sekali. Bung oke, tokoh-tokoh Islam waktu itu boleh 7 kata dibuang, tapi syaratnya adalah ketuhanan yang Maha Esa, maknanya tauhid. Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, kemudian Tengku Muhammad Hasan, jelas dikokohkan lagi oleh Munas Alim Ulama, Nahdlatul Ulama tahun 83. Saya punya makalah dari Ki Haji Ahmad Siddiq yang tegas, beliau mengatakan sila ketuhanan yang Maha Esa di sini artinya tauhid. Lebih jelas lagi sila kedua. Di BPUPK itu hanya 15 orang yang dikatakan oleh Daliar Nur sebagai tokoh yang mewakili ideologi Islam. Mayoritas waktu itu bukan dari ideologi Islam. Tapi aneh sekali sila kedua munculnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kemanusiaan yang berbudaya, berbudi pekerti, tidak. Istilah adil dan adab itu tidak ada makna lain kecuali makna tauhid, makna mencontoh Rasulullah, makna menegakkan syariah, karena adab dan adil itu tidak akan terlaksana tanpa Islam. Sila keempat lebih jelas lagi, rakyat kita dipimpin oleh hikmah, bukan oleh suara terbanyak. Rasulullah diberi hikmah, Luqmanul Hakim diberi hikmah, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Tujuan dari semua rumusan ini adalah al-adalah al-ijtimaiyah, itu konsep Islam. Sila kelima. Jadi ini karena pendidikan dari kecil ditanamkan, ya, ditafsirkan Indonesia bukan negara agama, bukan negara Islam. Siapa bilang? Kalau menurut saya tidak. Justru Indonesia ini dari dulu negara Islam yang dibajak. Ya. Jadi bukan kita menegakkan syariat Islam, kita menyempurnakan. Syariat Islam sudah berlaku. Indonesia ini syariat sudah berlaku. Cuma belum sempurna gitu. Jadi perlu disempurnakan. Ini bukan negeri asing. Jadi kalau orang-orang mengatakan syariat Islam itu barang asing di sini, aneh. Siapa yang bilang asing? Itu pikiran penjajah. Ya, jadi oleh karena itu kalau kita bicara ulama dalam konteks ketatanegaraan, memang menurut saya ulama harus bukan ulama dikembalikan. Ulama tidak boleh minta belas kasihan. Tolong dong kasih saya posisi, itu bukan ulama. Ya, itu bukan mental ulama. Ini saya lihat ulama itu suka merendah-rendah dengan umaro. Saya sering mengatakan kalau misalnya ini ya, ketua Muhammadiyah misalnya jadi presiden, menurut saya tidak naik pangkat. Ulama itu pewaris Nabi. Ulama itu secara moral lebih tinggi martabatnya dari umaro. Saya dulu waktu masih di MUI 10 tahun, saya berpikir menurut saya tidak patutlah pengurus MUI itu datang kepada Pak SBY ngantri salaman. Menurut saya harusnya Pak SBY yang datang ke MUI dan nyalami satu-satu, itu lebih terhormat ulamanya. Jadi kadangkala kalau ini tradisi ya, saya sering kalau hadir dalam perkawinan teman-teman yang disebut ulama, karena saya bukan ulama. Ini makanya di MUI, di MIUMI itu ada kata I. Itu usul saya karena saya bukan ulama, saya harus masuk di situ. Kalau yang ini ulama,
Ya. Jadi saya ngurusi kalau Ustadz Bakhtiar itu ulama. Ya. Saya intelektual aja. Intelektual insya Allah lebih aman. Ya. Di surga hisabnya lebih ringan. Ulama itu dalam apa matan Zubat itu? Ya. Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan ya mu'adzabun qabla ubadil wathan. Orang-orang alim, para ulama yang tidak mengamalkan ilmunya di akhirat akan disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Nah, jadi hati-hati Ustaz ya. Jadi itu ulama, Pak. Dan menurut saya rusaknya yang paling bertanggung jawab terhadap rusaknya masyarakat dan negara ini ulama. Ya, saya pernah diundang di Fakultas Tarbiyah, saya katakan yang paling bertanggung jawab terhadap negara ini Fakultas Tarbiyah. Karena dia yang melahirkan guru agama. Lah kalau guru agamanya rusak, apalagi guru yang lain. Kalau ulamanya aja korupsi, apalagi yang lain kan gitu. Jadi itu rusak. Ya, oleh karena itu saya kira ulama ini posisinya bukan minta dikasihani. Ulama adalah pewaris Nabi. Tanggung jawabnya adalah menegakkan risalah kenabian. Dia tadi Ustaz Zaitun saya setuju harus menguasai ulumuddin, karena bagaimana dia mau menyampaikan risalah kenabian kalau tidak menguasai ulumuddin. Tapi bukan hanya itu, ulama adalah tugasnya juga membebaskan umat dari belenggu yang menindas mereka. Maka ulama harus menguasai problematika umat. Ulama bukan sekedar akademisi, tapi ulama itu hatinya ada bersama umat. Jadi umat ada yang luka, umat ada yang ini, ulama ada di situ. Itu ulama yang sebenarnya. Nah, dalam kenegaraan bagaimana menurut saya ini karena sudah salah kaprah ya hadirin sekalian ya. Ulama ini menurut saya harus mengangkat martabatnya sendiri, menunjukkan bahwa dia adalah pewaris Nabi. Tidak, jadi kalau kita lihat di Indonesia ada MUI ya. Ada MUI memang betul dia bukan bukan mufti ya, makanya MUI itu tidak mengikat. Ya. Indonesia kan negeri kita ini paling unik. Kalau misalnya pas Idul Fitri atau Idul Adha awal Ramadan semua mengumumkan idnya masing-masing. Kalau di negeri-negeri muslim satu mufti di Mesir misalnya gitu ya, satu mufti mengeluarkan udah selesai urusannya. Tapi kalau kita enggak gitu ya, karena memang di sini tidak ada otoritas ulama yang dihormati. Jadi menurut saya adalah sila keempat itu menunjukkan yang jelas rakyat dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang faham tentang wahyu. Ya, diberikan ilham oleh Allah, diberikan ilmu, ya, diberikan cara memahami agama ini dengan benar, cara memahami realitas dengan benar. Oleh karena itu dalam konteks kan ini bukan bicara soal 2014. Ya. 2014 itu nggak ada apa-apa. Ya. Mau ganti presiden, mau ganti menteri, nggak usah terlalu berharap. Ya, kita lihat saja nanti apa yang terjadi gitu. Kalau ada 2014, ada yang mengatakan jangan-jangan nggak jadi 2014 itu, ya. Tapi pemilunya dimajukan 2013. Hadirin rahimakumullah, ini posisi ulama lebih dari itu. Jadi karena Indonesia ini adalah sebetulnya negeri Islam, ya, jelas harusnya tugas ulama adalah memimpin. Nah, inilah yang dulu para ulama kita ya telah melakukan peran yang sangat baik. Contoh yang ideal itu menurut saya adalah Wali Songo. Bagaimana ketika Wali Songo ya di struktur kerajaan Demak, ya, Raja Raden Patah, tetapi Raden Patah tidak pernah meninggalkan ya, nasihat-nasihat para ulama. Nah inilah, jadi sekarang ini kalau presiden punya Dewan Pertimbangan Presiden itu hanya satu saja subnya, masalah keagamaan. Ya, jadi bukan hanya itu. Ya, soal teknisnya bagaimana itu soal berikutnya. Tapi yang prinsip hadirin sekalian adalah menurut saya kita perlu berpikir lebih mendasar bahwa kita tidak salah ya kalau mengatakan Indonesia ini negeri Islam, ya, bahwa seyogyanya bahwa memang di sini berlaku aturan-aturan Islam itu sudah seharusnya, ya, sudah semestinya begitu. Saya kira begitu. Ya, makasih. Jadi sudah jelas posisi MIUMI yang disampaikan oleh para inisiator menganggap Indonesia ini adalah negara Islam. Tugas kita dan kewajiban kita adalah menyempurnakan jalannya syariat Islam itu. Nah, sedikit saat sebelum kita sesi tanya jawab,
karena waktu sudah singkat. Kira-kira MIUMI ini maunya melangkahnya bagaimana ini membangun supaya kita bisa menyempurnakan syarat Islam itu, Ustaz? Ustaz Adian, fadhol. Ya, menurut saya ini tugas para ulama. Ya, mungkin dalam skala kecil MIUMI lah mencoba untuk bagaimana kita sekarang ini menyadarkan bukan hanya kepada masyarakat tapi khususnya kepada para cendekiawan dan ulama kita. Insya Allah kita sekarang ini punya ribuan, ya, setiap tahun ada ribuan alumni sarjana-sarjana agama dari Timur Tengah, orang-orang pandai. Nah, tanggung jawab kita adalah bagaimana ya memberikan kemampuan yang MIUMI ini ada program untuk pemberdayaan ulama. Ya, ilmuwan-ilmuwan kita fasilitasi, kita berikan forum-forum supaya mereka bisa meningkatkan keilmuannya. Tapi juga kita ada wadah musyawarah, wadah bagaimana kita melihat gerakan-gerakan peta masalah dan disamakan itu. Jadi bagaimana caranya adalah seperti yang ini saya belajar di Ustadz Asep Sobari ini. Persis yang dilakukan di masa Imam Al-Ghazali dulu ya ketika perang salib adalah membentuk lapis baru ulama. Ya, jadi bagaimana kepemimpinan sosial itu kembali. Sekarang ini kan kepemimpinan sosial kita ini sudah diduduki oleh selebritis. Ya, jadi sekarang ini selebritis sudah menduduki ranking paling tinggi dalam strata sosial. Ini problem ketika pekerjaan penghibur, entertain itu menjadi idola. Ya, sehingga ulama sekarang kalau mau diikuti harus menjadi penghibur. Itu masalahnya. Jadi kalau ulama tidak berlagak menghibur, tidak bisa menghibur, ya nggak laku. Nah, itu yang sekarang ini tugas ulama ini untuk meletakkan ulama dengan tepat di mana posisi ulama, di mana posisi umarok dan di mana posisi penghibur itu. Ya, jadi penghibur ini luar biasa sekarang karena memang masyarakat kita digiring untuk memuja syahwat. Dan yang paling mudah untuk menggerakkan syahwat itu adalah penghibur. Jadi tugas Ustadz Bakhtiar Nasir makanya bagaimana mengalahkan para penghibur itu. Ya, meskipun ulama bukan menghibur, ya, tapi kita kalau sekarang ulama nggak bisa menghibur, khutbah pun kita disuruh lucu sekarang ini. Ya. Jadi saya ada Ustadz pinter alim gitu ya di satu TV. Akhirnya TV, kenapa bukan Ustadz itu? Akhirnya yang diceramah yang Ustadz yang jauh ilmunya lebih dia. Ya karena Ustadz yang ini nggak bisa menghibur. Jadi itu syarat ya. Jadi Ustadz Bakhtiar itu jangan tergantung pada TV yang ada, tapi bikinlah TV yang meletakkan penghibur ya pada tempatnya. Ya, pada tempatnya. Jangan itu biadab namanya, tidak beradab. Jadi meletakkan menghibur di atas ulama. Ya, deket-deket kayak Jawa Barat lah itu, deket-deket ya. Jadi kalau Ustadz siapa ini Gubernur Ahmad Heriawan tuh ya, ada background ulama. Cuma nanti yang saya sebagai orang Jawa Barat harus bertanggung jawab untuk menasihati beliau. Mudah-mudahan keulamaannya tidak kalah dengan keartisan. Ya, jadi itu masalah. Jadi ada background ulama udah bener tuh ya. Tapi nanti jangan sampai ketika memimpin visi ulamanya hilang. Yang menonjol visi penghibur. Nah itu bahaya karena penghibur itu membangun image saja, membangun citra, tapi bukan substansi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sudah jelas paparan narasumber dari tiga ustadz-ustadz kita. Barangkali masih ada yang belum jelas mengenai tema talk show kita pada siang kali ini. Dipersilakan untuk hadirin yang mau bertanya, 3 orang ya. Ada satu yang pakai kacamata. Ada lagi yang pakai peci putih, satu yang perempuan ada? Ya, satu depan. Ya, 3 dulu. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau masih kurang nanti bisa kita tambah 1. Singkat, padat, langsung. Intinya, inti pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya setuju dengan Ustadz Adian yang mengatakan bahwa Indonesia ini negara Islam yang dibajak. Ya. Saya Ustadz membaca beberapa literatur keislaman. Bukan hanya itu Ustadz,
dari segi materi pun kita dibajak. Sejarah Islam di Indonesia itu mengatakan bahwa Islam itu datang di atas abad ke-10. Padahal dalam kajian manuskrip keislaman itu di abad ke-6 pun itu sudah terjadi, atau di abad pertengahan abad ke-6 itu sudah terjadi surat menyurat antara pemerintahan di Madinah dengan kehidupan keislaman di Nusantara. Ini yang perlu kemudian dihidupkan kembali. Ya, saya mau nanyakan bagaimana cara kita dalam kehidupan akademisi kita agar kemudian menghadirkan kembali nilai-nilai keislaman yang benar, terutama membetulkan sejarah keislaman di Nusantara ini. Baik. Yang kedua, ini terkait dengan Ustadz Zaitun. Ustadz, ayat yang berkaitan dengan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau kita ingin memahami lebih dalam, ayat-ayat sebelum itu, mulai dari ayat ke-18, itu menceritakan memang ulama dalam karakter dia memahami ilmu syar'i. Wa ma yastawil a'ma wal basir wal dhulumatu wal nur, betul. Tapi ada ayat sebelum ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ayat 28, 27 itu justru berbicara tentang fenomena ilmu alam. kealaman. Ayat-ayat Jadi semesta. ya ayat-ayat yang bersifat empirical, Kauniyah. ya ayat-ayat kauniyah. Jadi menurut saya, siapapun dia, apakah dia alim dalam ayat-ayat kauniyah ataupun alim dalam ayat-ayat syar'iyyah, asalkan dia yakhsyallah, maka dia adalah ulama. Baik. Sehingga kita Poinnya tidak sehingga kita tidak memisahkan hal ini. Yang penting dia adalah yakhsyallaha. Apakah dia alim bi'ilmil kauni atau alim bi'ilmi syar'i. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya. Ya. Antum silakan. Singkat, padat, intinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan, ana uhibbukullah Ustadz Adian. Sudah lama kita tak berjumpanya di sini. Kepada Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Fadlan. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu. Saya berbahagia sekali bisa hadir dalam majelis ini, berjumpa dengan para ulama muda dan juga para intelektual muda. Ada keresahan, saya sebagai anak muda yang juga selama ini juga berinteraksi dengan kegiatan dakwah Islamiyah. Kalau anak muda itu belum bisa disebut ulama. Identik ulama itu adalah orang tua yang sudah tua-tua berulama. Makanya saya menyambut positif kehadiran MIUMI ini, paling tidak menjadi jawaban terhadap para anak muda yang memiliki semangat ulama. Kita sambut dengan takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian saya menaruh harapan besar kehadiran MIUMI ini untuk menjadi solusi bagi persoalan umat kita saat ini. Ada sebagian yang mengajak umat bagaimana kita membangun kekuatan dengan dakwah siasi, dakwah politik. Tapi ada juga sebagian umat yang kemudian menjauhkan umat dari dakwah siasi, dari dakwah politik. Ini problem yang muncul di tengah-tengah kita. Baik. Yang menjadi persoalan kita. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan MIUMI menyatukan dua hal ini, antara sebagian kader dakwah yang mengajak umat kepada dakwah siasi, ada sebagian yang kemudian menghantam atau menyerang dan sebagainya. Baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Silakan. Langsung di situ. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Rani. Mohon maaf Ustadz, mungkin sebagai seorang muslimah, saya belum terlalu memahami tentang dunia perpolitikan. Tapi di sini poin saya yang ingin saya tanyakan adalah, saya tadi melihat banyak sekali uraian yang telah Ustadz bicarakan mengenai problematika umat yang telah mengakar bahkan sedemikian banyak terjadi di Indonesia. Nah, saya juga pernah dengar ada hadis yang mungkin berbunyi, mungkin saya salah, mohon dibenarkan.
yaitu tentang Al-Ummi Madrasatil Ula. Dan di sini menekankan bahwa pentingnya peran seorang wanita, seorang muslimah Ibu, sebagai iya. calon ibu untuk mendidik generasi bangsa penerus, generasi bangsa penerus bangsa ya. Iya. Dan di sini yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana langkah yang seharusnya dimiliki oleh para muslimah di Indonesia ini untuk mendidik calon generasi bangsanya, baik itu bagi muslimah yang belum menikah maupun calon umi dan orang yang sudah memiliki putra. Jadi apa yang harus kami lakukan? Urutan apa saja yang paling urgent untuk dilakukan, Iya. maupun pendidikan apa saja yang harus perlu kami ketahui, seperti itu. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan lembaga kita itu ada namanya sedikit terkait ibu ya, Umi juga. Ya, Mi, Umi gitu kan. Dan juga banyak pakar gender di sini termasuk Ustadz Henry. Ya, dari 3 pertanyaan tersebut barangkali sudah bisa dicerna oleh masing-masing narasumber. Masing-masing menjawab apa yang tadi sudah ditanyakan. Kita mulai dari Ustadz Hamid dulu. Terima kasih. Ini kalau standarnya itu hanya takut pada Tuhan, sebenarnya non-muslim pun takut pada Tuhan. Tetapi kata-kata ilm di sini dalam arti yang sebenarnya tidak bisa kita terjemahkan kepada orang-orang yang mengetahui dalam pengertian yang sekuler. Jadi ulama dalam pengertian ulama yang mengetahui al-ulum al-kauniyah itu adalah orang-orang yang mempunyai keimanan dan mempunyai akidah syariah yang kuat. Kalau hanya mengetahui ulum kauniyah, dia seorang saintis dan dia muslim, saya rasa belum waktunya untuk disebut ulama. Inilah kenapa kita sebut intelektual. Situasinya memang begitu ya. Banyak sekali ulama-ulama intelektual ataupun cendekiawan kita yang ya muslim ya, tetapi dia tidak mengetahui ulum Islamiyah. Jadi rasanya sulit kita untuk menyebut dia sebagai seorang ulama. Maka dari itu apa yang menjadi tugas kita di masa depan adalah meningkatkan para intelektual ini dengan ulum Islamiyah, al-ulum al-qauliyah, al-ulum al-islamiyah. Ya, meskipun dia sudah mengetahui ulum kauniyah. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, dakwah siasi. Dakwah siasi ini tidak boleh dalam ranah politik juga. Kita harus berhati-hati dengan situasi politik yang sekarang ini sudah masuk ke dalam ranah politik yang sangat sekuler. Oleh sebab itu Nabi itu wanti-wanti kepada para sahabatnya yang alim betul-betul ya, agar tidak menjadi pemimpin kalau tidak mampu. Artinya kita akan memberi masukan kepada para politisi kita. Kalau tidak mampu menjadi pemimpin yang jujur, bersih, ya, hidup sederhana dan lain sebagainya, tidak perlu menjadi penguasa. Jadi pedagang aja. Sebab amanahnya terlalu berat. Dakwah kita hanya itu. Kita kalau masuk dakwah kemudian menjadi politisi, tidak jadi menjadi ulama. Di Syria, ini sebuah cerita yang betul-betul terjadi. Seorang dosen ahli hadis, dia masuk ke dalam dunia politik, hilang keulamaan hadisnya. Tidak dipercaya lagi menjadi ulama hadis karena kotornya politik. Itu saja. Jadi kita berhati-hati untuk masuk ke dalam ranah ini ya. Seberapa mungkin kita masuk memberikan nasihat atau nasihat-nasihat kepada mereka yang berkecimpung dalam bidang politik. Yang ketiga, pertanyaan mengenai bagaimana langkah-langkah para muslimah untuk membangun bangsa ini. Godaan yang paling besar untuk para muslimah sekarang ini adalah dunia industri. Ya, dunia industri atau dunia kerja. Semua orang menginginkan pendapatan ganda, suami bekerja, istri bekerja.
Ya, semua diprovokasi supaya bekerja karena itu merupakan bagian dari kegiatan ekonomi bangsa. Satu hal yang kita lupa, bahwa menjadi ibu rumah tangga juga bekerja. Dan bangsa ini tanpa muslimah dan ibu rumah tangga yang tangguh tidak akan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin besar. Pemimpin-pemimpin besar yang mempunyai moralitas yang tinggi. Pendidikan yang paling utama, paling mendasar adalah di rumah. Keluar sedikit dari rumah menjadi anak-anak sekolah SD, SMP, tanggung jawab semakin besar, tantangan semakin besar. Belum tentu anak itu selamat pada usia SMP. Sekarang anak SMP sudah kena narkoba. Apalagi SMA, apalagi perguruan tinggi. Kalau orang tuanya kerja, tidak mengawal anak-anak dari anak-anak sampai ke tingkat perguruan tinggi, dia tidak sah menjadi ibu muslimah yang menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Tantangannya berat. Surganya bagi ibu-ibu adalah di rumah tangga. Menjaga rumah tangganya, menjaga harta suaminya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, surga bagi dia. Nah, baiti jannati. Nah, itu sebenarnya. Kalau dia ingin bekerja, dia harus menyelesaikan pekerjaan, tanggung jawab, tugas di dalam rumah tangga yang ditinggalkannya. Disinilah letaknya. Maka sekarang ini kalau ada undang-undang kesetaraan gender, ada gerakan feminisme dan kesetaraan gender, gerakan emansipasi, itu yang menjadi korban pertama adalah institusi rumah tangga muslim. Dan yang akan menerima akibatnya adalah generasi kita 20 tahun yang akan datang. Terima kasih. Ya, baik, langsung Ustaz Zaitun, silakan. Baik, saya mulai dari pertanyaan tentang ayat tadi. Ada sedikit yang saya kira perlu diangkat di sini. Apa makna yang paling takut pada Allah itu adalah para ulama? Ya, tidak salah yang disampaikan, bisa kaitannya dengan ilmu kauniyah itu. Nah, sebelum saya perdalam itu, makna takut ini tidak sekedar dia selalu tunduk, ya, atau banyak melaksanakan ibadah, itu sudah jelas yang pertama, ya. Tetapi juga para ulama itu sangat takut pada Allah karena mereka sangat berhati-hati dalam berfatwa. Ya, ini diantara hal yang sangat menonjol dari rasa takut ulama yang sering kita lupa, ya. Yang sering kita lupa bahwa rasa takutnya itu karena mereka menyampaikan anillah subhanahu wa ta'ala. Mereka sangat berhati-hati. Apalagi ada hadis-hadis yang begitu tegas, ya. Siapa yang berdusta atas nama Allah, siapa yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Jadi sangat berhati-hati. Tapi yang ketiga, jangan lupa bahwa para ulama juga sangat takut kalau menyembunyikan ilmu. Ya, ini lawan dari tadi itu. Hati-hati berfatwa, tapi mereka juga sangat hati-hati jangan sampai masuk kategori menyembunyikan ilmu. Apalagi ada hadis yang sahih, ya, dari Abi Hurairah, disebutkan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak Al-Sahihain, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima jia yaumal qiyamah faqad uljima bilijamin min nar. Siapa yang ditanya tentang satu ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka nanti di hari kiamat akan didatangkan dalam keadaan tersumbat mulutnya dengan api neraka. Lijam itu sebetulnya besi yang dipasang di mulut kuda yang menarik gerobak itu. Jadi kalau misalnya umat sudah memerlukan fatwa, penjelasan tentang hal-hal yang menyerang akidah mereka, ulama tidak boleh lagi mengatakan, ya lihat situasi, ya. Atau ulama karena ingin disebut moderat. Sekarang ini banyak sekali orang yang mau disebut ulama, tapi sekaligus moderat. Ulama moderat. Ditanya tentang Ahmadiyah, bagaimana? Ya, Ahmadiyah itu kan juga dari kaum muslimin. Perbedaan penafsiran. Atau perbedaan penafsiran. Ditanya tentang Syiah, loh, Syiah itu kan juga datang ke Mekah. Ya, Syiah juga kata mereka menyerang melawan Amerika.
Bukan itu yang kita persoalkan. Syiah ini akidahnya benar apa tidak? Ya, ini yang ditunggu oleh umat. Jadi ulama bukan saja berhati-hati berfatwa, tetapi harus menyampaikan kebenaran. Pertama kalau ditanya, bahkan tidak ditanya sekalipun, ada satu kaidah yang telah disepakati oleh para ulama, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh melambatkan penjelasan ketika tiba saatnya, saat-saat yang diperlukan. Umat di mana-mana bertanya tentang Syiah, umat di mana-mana bertanya tentang berbagai liberalisme, tentang janganlah sok moderat, ya, itu berarti Anda meninggalkan posisi ulama. Nah, yang terakhir, kalau kembali ke hadis tadi itu, ya, yang ditanya tentang ilmu, lalu dia menyembunyikan. Sekarang kalau ada yang belajar kedokteran, belajar pertanian, belajar komputer, ahli, lalu ditanya tentang itu, padahal itu sumber rezekinya. Ya, ada teori-teori tertentu, boleh tidak dia sembunyikan itu? Itu juga persoalan. Makanya para ulama sudah membahas berdasarkan dalil-dalil, kalau istilah ilmu dalam Quran dan hadis pada asalnya yang dimaksud adalah ilmu syar'i, tanpa mengecilkan ilmu-ilmu atau pengetahuan yang lain. Jadi kalau seorang yang mendalam dalam ilmu kauni tetap tidak bisa disebut ulama syar'i, tidak bisa. Ya, dia ulama lughawi. Ya, walaupun dia plus khasyatullah. Jadi seorang yang sangat takut pada Allah tapi tidak mendalam ilmu syar'inya tidak bisa dikatakan ulama. Mereka adalah abid khasyi' lillah. Kalau mau menggunakan istilah-istilah umum bisa cendekiawan, ya, bisa intelektual, ya, mufakir, dan ini semua ada dalam bahasa Arab dan semua juga ada dalam istilah para ulama kita. Tapi istilah ulama sangat sakral sebetulnya, ya. Kalau tidak memenuhi kriteria ilmu syar'i, mohon maaf, ya, mohon maaf karena ini masalah istilah. Tergantung juga kalau kita membuat kesepakatan baru. Tidak perlu minta maaf, Ustaz. Enggak perlu minta maaf. Oh, tidak perlu minta maaf. Ya, ini barangkali etika bangsa Indonesia. Terima kasih. Dan tentang masalah Mbak tadi atau Ibu yang bertanya, bahwa ini memang adalah hal yang penting. Saya hanya ingin menambah sedikit saja bahwa di dunia Islam wanita boleh jadi ulama. Ya, Aisyah radhiyallahu anha ulama, ya, ulama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab alimah. Ya. Kemudian Ukhtu Ibnu Sirin, Allahu Akbar, seorang alimah yang luar biasa. Ya. Sayyidah Nafisah. Ya, dan begitu banyak. Artinya kalau ditanya apa yang perlu kami lakukan untuk berkontribusi bagi pembangunan umat dan bangsa ini, belajar, dan belajar. Ya. Belajar ilmu syar'i, belajar ilmu tentang keluarga, ya. Bagaimana menjadi seorang ibu yang baik, bagaimana pembinaan anak, sebab hari ini bangsa kita, umat kita banyak telah kehilangan ibu setelah kehilangan bapak. Kata seorang pakar pembinaan anak, Ustadz Irwan Rinaldi, negeri ini sama juga dari Bu Risman, negeri ini sudah hampir menjadi negeri yang kehilangan bapak bagi anak-anak. Yang kita sangat sayangkan kalau juga kehilangan ibu. Jadi ini bangsa yatim piatu. Ya. Yang terakhir masalah ketuhanan Ustadz, sejarahnya saya tambahkan, memang dalam Piagam Jakarta itu sebetulnya hanya ketuhanan dan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah dicoret 7 kata, barulah diganti dengan yang Maha Esa, dan itu artinya sebagai tauhid. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir, Ustaz Adian, ya, sekalian menyimpulkan deh. Ya, pertama begini, kalau kita lihat dalam Al-Quran, tadi saya tanya sama Ustadz Fahmi Salim tentang surat Al-A'raf ayat 172. Apa namanya? Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min dzurihim wa asyhadahum ala anfusihim dzurriyyatahum alastu wa asyhadahum alaihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini menurut beliau surat ini Makkiyah. Al-A'raf ini ayat-ayat Makkiyah. Sekalian di surat Makkiyah, surat-surat ayat-ayat Makkiyah itu menarik. Itu mengandung 3 hal. Ya. Satu tentang sejarah manusia. Manusia itu dari mana asal-usulnya. Kemudian tentang sejarah para nabi. Bahkan sejarah umat-umat terdahulu. Kemudian tentang akidah, siapa Tuhan yang sebenarnya. Dan yang ketiga adalah tentang untuk apa kita hidup di dunia ini. Dan yang keempat adalah mau kemana setelah kita mati. Jadi sebetulnya di Makkah itu, ya, ayat-ayat Al-Quran itu telah melakukan revolusi berpikir.
yang sangat mendasar, itulah yang mengubah. Oleh karena itu saya dengan Ustaz Dr. Nirwan Syafrin itu menyebut kita sekarang ini sedang melakukan apa yang disebut sebagai silent revolution. Jadi mengubah cara berpikir. Kita dari mana dulu, ini menyangkut sejarah. Kurikulum sejarah di sekolah-sekolah kita ini salah. Saya baru diundang bicara di Munas Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Saya terus terang saya katakan, sekarang sekolah-sekolah Islam pesantren singkirkan kurikulum yang lain. Ya, bentuk kurikulum sendiri yang berangkat dari konsep ilmu dalam Islam. Itu baru kita berharap. Dan salah satu yang harus kita lakukan adalah merombak kurikulum sejarah. Sejarah manusia, sejarah bangsa kita, sejarah umat Islam Indonesia. Itu betul, tahun 674 Masehi ada catatan bahwa Khalifah Utsman bin Affan itu sudah menjalin hubungan diplomatik, sudah tukar menukar duta besar dengan dinasti Tang di Cina. Bukan sekedar surat menyurat, hubungan dagang, sudah tukar menukar duta besar. Itu 674 Masehi. Jadi ini memang perlu diluruskan. Saya setuju. Jadi sekarang harus kita rombak, dan bukan hanya itu. Yang kedua adalah merombak kita harus sekarang mencetak ya guru-guru sejarah yang baik. Saya sering menganjurkan saudara sekalian yang punya intelektualnya bagus, semangatnya tinggi, sekarang segera jadi guru sejarah. Masuk ke sekolah-sekolah, ajari semua itu supaya mereka ngerti gitu. Jadi supaya guru sejarahnya nggak mimbling. Jadi ini nggak bisa kalau kita nggak melakukan itu. Ya. Kemudian yang terakhir tadi soal politik ya, ini sebenarnya dulu kita nggak pernah diskusi masalah ini. Dulu orang menerima kehadiran Pak Natsir, Buya Hamka dalam parlemen, dalam DPR. Kenapa? Karena tokoh-tokoh kita yang berpolitik dulu jelas apa yang mereka lakukan. Yang diperjuangkan jelas. Yang diperjuangkan jelas. Jadi ketika dulu tokoh-tokoh kita masuk DPR, masuk parlemen, mereka jelas yang diperjuangkan, menegakkan Islam, menyuarakan Islam, mengkritik sekuler, itu jelas. Ya. Kemudian yang kedua, hidup mereka zuhud. Itu makanya dulu kita nggak menyalahkan saudara kita yang tokoh-tokoh kita yang masuk dalam politik, tidak. Sekarang ini muncul kenapa? Karena kekecewaan, gitu loh, kekecewaan. Kok dia anggota partai Islam kok nggak pernah ngomong syariat, kok nggak pernah ngomong Islam. Nah itu yang kemudian muncul kekecewaan. Coba kalau yang anggota DPR itu di dalam takbir Allahu Akbar, ya kemudian rumuskan konsep-konsep syariat Islam, hidupnya sederhana, hidupnya zuhud, kita nggak akan muncul diskusi seperti ini. Kan itu sebetulnya persoalan. Saya kira itulah. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah kita sudah pada ujung acara kita, dan semua kesimpulannya bahwa para inisiator MIUMI ini kita dedikasikan sebagai inisiator, aktor-aktor utama dalam apa yang disebut dengan silent revolution. Kita ingin merevolusi kehidupan umat, tapi dengan cara yang cerdas, santun, dan itu bukan bagian dari slogan partai politik, tapi betul-betul cerdas, santun menurut kriteria para ulama. Dan ini akan terus berjalan bertahun-tahun, tidak apa-apa, tapi insya Allah hasilnya kita akan melihat nanti dalam beberapa dekade yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ustadz Bakhtiar. Ada usul dari panitia, para inisiator silakan naik untuk kita perkenalkan. Ustadz Henry, Ustadz Fazlan, dan Ustadz Asep. Sayang sekali Ustadz Farid Uqbah sedang ke Aqsa, dan Ustadz JJ dan Ustadz Idrus, para inisiator, kemudian Ustadz Mu'in dan Ustadz Dr. Mustafa Umar ya, sekarang tidak berada. Silakan berdiri. Doakan kami. Memang kesadaran pertama yang muncul dari kami adalah bahwa teori sosiologinya Imam Ghazali, rusaknya pemimpin akibat rusaknya ulama, maksud saya rusaknya masyarakat akibat rusaknya para pemimpin, dan rusaknya pemimpin akibat rusaknya para ulama. Di sini kami mencoba untuk belajar untuk melakukan silent revolusi, bahasanya Ustadz Adian tadi. Kita mulai dari gerakan ilmu dan peradaban, dan pekerjaan yang kami lakukan memang bukanlah pekerjaan yang mudah,
dan kami berjalan kalau ditanya dari mana dananya, sundukuna juyubuna. Betul-betul kami sekarang sedang mencoba mengamalkan bahwa ulama harus menjadi warasatul anbiya, walaupun mungkin tadi Ustadz Adian bilang belum mengaku jadi ulama. Jadi kalau dia saja belum, gimana saya begitu? Karena beliau sebetulnya ilmunya lebih tinggi dari saya. Namun ada kesadaran bersama, kalau kita tidak segera memulai ini, di mana umat dan bangsa ini sedang sekarat, maka kapan lagi kita akan bangkit? Bersama kita semua dan hadirin semua, saya mohon doa dan kita semua mohon doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing jalan kita ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita takbir 3 kali. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah mengikuti acara bincang-bincang ulama dengan tema implementasi ulama dalam sebagai warasatul anbiya dalam ketatanegaraan Indonesia, dan semoga kita bisa mendapatkan pencerahan ilmu yang bermanfaat. Insyaallah kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.